Agak miris sebenarnya lihat kasus yang malam pertama si suami kecewa karena kelamin pasangannya hitam dan ada stretch mark di sekitarnya. Langsung ingat juga cerita ibu tentang wanita yang aktif di bidang olahraga yang mana punya kemungkinan besar untuk robek keperawanannya. Dan ketika malam pertamanya tidak berdarah, sang suami langsung menghina sang istri tidak suci, wanita bekas, wanita kotor. Padahal si wanita sampai bersumpah demi Tuhan tidak pernah disentuh siapapun dalam hidupnya. Tapi tahu apa jawaban suaminya? Ya sudah, kalau kamu mau dimaafkan carikan aku perawan yang bisa aku tembus. Agar aku tahu rasanya perawan seperti apa, gila kan? Terlepas dari semua yang di atas bisa jadi cuman karangan semata, tapi pasti di luar sana ada yang mengalami hal tersebut. Mereka harus dapat penghinaan karena apa? Selaput dan warna. Bayangkan nilai dan harga diri seorang individu cuma dilihat dari kelamin. Bukan main bodohnya. Padahal logikanya yang namanya selaput itu tipis dan sangat amat berpotensi untuk robek saat aktivitas berat, olahraga, kecelakaan, dan faktor lain, dan kebanyakan kita wanita tidak sadar apakah sudah robek atau belum. Perihal warna, kita sama-sama dilahirkan dari nenek moyang dengan warna kulit sama dan makan makanan yang sama. Lalu menuntut milik laki-laki gak apa-apa gelap tapi wanita harus pink. Logikanya di mana? Ini benar-benar bukti bahwa masyarakat kita sangat amat awam dengan yang namanya sex education. Padahal ini bukan hal yang tabu aib. Ini hal dasar yang seharusnya jadi ilmu pengetahuan agar kita paham. Kalau seks itu bukan cuma sesuatu yang tidak boleh dibahas. Kalau warna kelamin tidak semuanya pink. Dan yang gelap jorok. Dan itu normal, yang penting selalu dibersihkan dan dirawat baik pria ataupun wanita. Kalau tidak semua wanita punya selaput darah. Dan tidak semua selaput sobek saat hubungan pertama kali. Kalau durasi hubungan intim tidak mesti selama dan sekuat di film porno. Kalau hiki alias cupang bisa menyebabkan kematian mendadak. Kalau stretch mark bukan berarti sudah pernah hamil. Bisa disebabkan kenaikan berat badan dan hal itu normal ada di pria maupun wanita. Kalau yang butuh dipuaskan bukan cuma pria, melainkan kedua belah pihak. Kalau carian bening dari wanita yang keluar di awal hubungan bukan air mani melainkan cairan lubrikasi. Kalau organ intim wanita ada beberapa lubang dan berbeda fungsi. Alias lubang pipis lubang untuk hubungan intim. Kalau organ intim pria dan wanita itu beragam ukuran dan bentuk. Dan semuanya normal. Kalau kualitas sperma sangat dipengaruhi dari apa yang masuk ke tubuhmu, makanan, rokok, suplemen dan pola hidup. Kalau fetis dan kelainan seksual bisa dipengaruhi oleh trauma masa kecil, kondisi psikologis, lingkungan dan lain-lain. Kalau penyakit kelamin itu menular bukan cuma dari hubungan seksual dan kamu juga bisa tertular dari pasanganmu padahal kamu gak pernah macam-macam. Kalau vasektomi bukan berarti tidak bisa berdiri dan berhubungan intim, pun lebih sedikit resikonya dibandingkan resiko KB pada wanita. Kalau pembahasan tentang seks wajar dibahas pranikah agar tahu bagaimana pandangan calon pasangan kita terhadap hal tersebut. Dan kalau korban pemerkosaan mendesah, bukan berarti menikmati, namun itu reaksi alami tubuh sama seperti saat digelitik. Tujuan belajar sex education itu bukan untuk membangkitkan hasrat, tapi biar kamu gak disetir standar film bokep. Tapi mirisnya kebanyakan orang tua cenderung menghindari sex education, padahal wajar bagi seorang manusia yang sedang tumbuh untuk penasaran akan hal tersebut. Akhirnya anak belajar dari film porno yang mana mayoritas dari film itu buatan dan tidak mengandung edukasi sama sekali. Semoga kita diberi kesadaran untuk belajar tentang hal ini, dan dijauhkan dari orang berotak dangkal yang cuma tahu selangkangan pink dan lainnya. Amin. Tulisan ini di